Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Manusia itu menjanjikan kerusakannya sendiri. Makanya ayat itu sudah betul. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Saiki gara-gara banyak tauhid orang yang comong canggih. Gara-gara banyak yang meninggal, banyak tauhid orang yang kocar-kacir. Asal ada orang meninggal yang ditanya pertama, sakit apa? Aduh. Yang kedua, umurnya berapa? Si tambah parah, kok bisa? Nah, itu makin parah. Satu sakit apa? Emangnya kalau meninggal tunggu sakit? Ada orang stroke sudah bertahun-tahun stroke. Semua saudara yang jenguk, yang stroke gak meninggal, yang jenguk meninggal duluan. Padahal yang jenguk gak sakit. Mustafa Muhammad sallallahu
anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa memulai kembali kajian rutin malam Kamis dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun banyak saudara kita yang mungkin saat ini lagi kurang sehat, tapi kita masih diberi kesehatan, dan semoga saudara-saudara kita yang belum sehat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jemaah yang mulia, mengenai fenomena banyaknya orang yang sakit setelah hari ini, maka perlu kita kembali mengingat ayat Allah yang pastinya ini akan membuat kita semakin berserah diri kepada Allah, tetapi tetap diiringi dengan ikhtiar. Kenapa sih kok kita ini setelah raya malah banyak yang sakit? Dan ini tidak cuma di sini saja, tapi di Jawa pun juga begitu. Di Jawa itu orang tua saya tanya, kabar sehat mak? Sehat, alhamdulillah bapak sehat. Cuman baru siap sakit, artinya sudah selesai sakit. Itu saya tanya, itu sekitar 1 bulan atau 3 minggu setelah raya. Itu setelah raya pas itu semua sakit, satu lorong itu sakit bergantian. Dan sakitnya sama seperti orang-orang yang sakit di Medan sini, lemas, flu, pilek, rata-rata gitu. Tapi alhamdulillah di sana nggak ada yang meninggal. Cuman yang perlu kita ketahui, jangan sakit ini terus kemudian dikait-kaitkan dengan yang sedang muabah saat ini. Nanti menjadikan kita malah pesimis atau down, tidak boleh. Sakit ya memang waktunya kita sakit, badan ini ada istirahatnya. Lagi yang harus kita ketahui, puasa itu menyehatkan badan, ya. Sumu tasihu, puasalah maka kalian akan sehat. Sudah puasa sehat, setelah puasa lupa nggak puasa lagi. Siap puasa Ramadan sebenarnya disunahkan kembali puasa Syawal. Jadi kita malah langsung bebas makan, minum sirup, makan jajanan yang manis, kaget perut ini. Makanya mudah terkena penyakit. Jadi kalau sekarang masih ada yang sakit-sakitan terus bergilir, memang ini waktu perubahan cuaca, gitu saja. Dan yang harus kita lakukan apa? Kuatkan iman, kuatkan imun, kuatkan iman kita. Ini memang ulah dari tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kenapa kok udara menjadi rusak? Sudah tak bersahabat lagi, dihirup oksigennya bercampur dengan bakteri dan virus. Ini kenapa? Ini pasti ada yang merusak. Siapa? Manusia, nggak ada yang lain. Semua kerusakan di daratan dan di lautan ini sebab ulah tangan manusia itu sendiri, nggak ada yang lain. Kadang malah ada yang sengaja dirusak supaya bisa memperbaiki. Dianggapnya kita ini mainan bongkar pasang, dirusak dulu baru nanti diperbaiki. Ada yang sengaja merusak dengan penyakit, nanti terus
Ini HP ini ada virusnya. Kalau HP ini komputer semua elektronik kena virus, nggak bisa lagi dipakai. HP, komputer ada virus. Nah, virus yang buat siapa? Yang buat virus di HP, komputer siapa? Manusia. Nah, kenapa kok dibuat virus itu? Tujuannya untuk merusak. Dan terus yang buat virus itu juga buat penangkal virus. Ngapain buat penakalnya? Supaya dapat duit. Kita dibuat sakit, makanan diracuni. Sejak kecil sudah diracuni makanannya. Nah, mereka yang menyediakan obat. Makanya semakin banyak rumah sakit, semakin banyak juga yang sakit. Seharusnya kalau semakin banyak rumah sakit, yang sakit kan makin sedikit. Dulu jarang orang sakit masuk rumah sakit, itu jarang. Kenapa? Orang diludahi sama dukun sudah sembuh. Dulu demam itu dibawa ke tukang kusuk. Tukang kusuknya bisa mengobati demam. Sekarang tukang kusuknya ikut demam zaman sakit. Dulu tukang kusuk itu orang demam, orang pilek dikusuk sembuh, orang kembung dikusuk sembuh, bahkan penyakit apa dikusuk sembuh. Orang dulu itu gitu. Dan saya orang sedikit ke rumah sakit. Tapi walaupun banyak rumah sakit, kenapa kok tidak ada habisnya orang sakit? Makin banyak. Nah, kita harus perhatikan ini. Sejak kecil makanan kita itu sudah tidak sehat, nuruti keenakan. Makanya kita yang punya anak kecil diperhatikan makanannya. Betul, ini gak bohong. Makanan itu yang bagus, makanan saya dulu waktu kecil. Kerupuk dibungkus sama daun pisang. Kerupuknya dibungkus masih pakai daun pisang. Kerupuk dulu kerupuk dari ubi. Jenisnya kerupuk uyel. Boleh ini kerupuk apa jenis? Opak. Di kono kerupuk uyel. Sehat, nggak ada pengawet, nggak ada mincitnya, sehat, nggak pengaruh ke tubuh. Paling pengaruhnya haus. Dan saya ini kerupuk sudah dicampur sama penyedap sama apa semua, itu berbahaya bagi tubuh. Makanan anak-anak kecil sudah dicampuri gula. Gula itu kalau kebanyakan itu juga berbahaya. Makanya orang kayak makan gula, sekarang tengok makanan anak-anak masih manis sekali. Dulu saya itu kecil, bonbon itu memang suka, tapi nggak sayang seperti sekarang. Banyak sekali bonbon, makanan semua manis. Susu anak kecil, balita, sekarang disuruh minum susu. Susunya ada campuran gulanya. Tengok ada gula dalam susu bayi, nanti buahnya juga. Kalau kebanyakan harus tahu berapa kadar susu yang harus diberikan kepada anak dalam satu hari. Kalau kebanyakan capek nanti organ ini mengolah gula. Si paling berat siapa sih mengolah gula menjadi tenaga? Pankreas kan. Pankreasnya rusak nanti kena penyakit gula. Makanya kita yang sudah tua-tua ini yang kena penyakit gula itu berarti bermasalah pada pankreasnya. Sudah tak mampu lagi merubah gula menjadi tenaga. Kenapa? Saking kebanyakan gula. Nasi ada kandungan gula. Bagaimana nasi yang dalam keadaan panas itu gulanya tinggi. Dulu saya kecil makan sarapan pagi itu yang panas, nanti siang sudah nggak panas lagi, malam sudah kering nasinya nggak panas lagi, sudah dingin. Sekarang makan satu hari 3 kali selalu panas. Sarapan yang panas, makan siang yang nasi panas, makan malam yang nasi tinggi kadar gulanya. Makanya aku sih kena penyakit gula. Wes mono makanan ini manis-manis, ngopi pakai gula, terus
gula yang sehat, ya gula aren itu sehat. Ngombe gula aren. Ya, usahakan minum minuman yang sehat. Yang manis yang sehat, buah-buahan. Apa meneh madu. Itu sehat-sehat. Tengok sekarang yang banyak orang yang sakit yang kena gula itu bahaya. Daya tahan tubuh langsung lemah. Jadi kita ini kebanyakan gula, sirup diombe, sirup itu gula dong. Terus gula nggak gula asli, gula bawa campuran mereka. Anak saya marahi kalau minum sirup, nggak sehat itu. Minum air putih, yo. Jadi kita ini dari kecil makanan itu sudah disekoi makanan yang mengandung penyakit. Jadi mereka mempersiapkan untuk buat rumah sakit, untuk buat obatnya. Istilahnya kita ini dijadikan sapi perah mereka. Pokoknya kita ini akhir zaman ini banyak fitnah. Dan fitnahnya itu dibuat manusia sendiri. Manusia itu kan begitu, membuat kerusakan mereka sendiri. Nuklir dibuat, ya, nuklir dibuat. Nanti kalau meledak, sopos hancur itu. Yuk kita manusia kan. Manusia itu menjanjikan kerusakannya sendiri. Makanya ayat itu sudah betul. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah ini gara-gara banyak tauhid orang yang cuma canggih. Gara-gara banyak yang meninggal, banyak tauhid orang yang kucak-kacir. Asal ada orang meninggal yang ditanya pertama, sakit apa? Aduh. Yang kedua, umurnya berapa? Si tambah parah, kok bisa? Makin parah. Satu sakit apa? Emangnya kalau meninggal tunggu sakit? Ada orang stroke sudah bertahun-tahun stroke. Semua saudara jenguk, yang stroke gak meninggal, yang jenguk meninggal duluan. Padahal yang jenguk gak sakit. Berarti orang meninggal tidak harus sakit. Tetangga itu belakang masjid meninggal, umurnya 31 tahun. 31. Orang Semarangnya masih jamaah di masjid ini ngaji. Jamaah di masjid ngobrol-ngobrol sama kawan. Tiba-tiba tengah malam jam 2 malam macam-macam meninggal. Pertanyaannya sama, sakit apa? Gak orang sakit Pak. Mosok orang sakit itu meninggal. Israel itu gak urusan mau sakit, mau sehat, kalau sudah waktunya dicabut. Kamu sakit dulu ya, nanti baru dicabut. Syarat tinggal harus sakit gak ada itu. Gak ada persyaratan meninggal sakit itu gak ada. Asal sudah waktunya, Israel tugasnya dilaksanakan. Masih sehat itu 31 tahun anak isi sini. Saat itu hari Jumat. Saya ingat itu hari Jumat. Pas hari Jumat itu 2 orang meninggal bareng. Yang satu tengah malam jam 2, yang satu pagi. Innalillahi pagi subuh di infokan di masjid. Gak ngomongnya innalillahi. Satu hari 2 kali. Sama-sama hari Jumat. Besok Sabtu meninggal meneh. Itu jarak rumahnya itu belakang masjid, gang 2 rumah, gang 1 rumah. Ngumpul rame orang. Aku seneng sampai itu lemes. Bisa 6 pulang, kawan pulang. Jangan-jangan giliran. Ini gara-gara ini orang banyak meninggal ini tauhid kita ini sudah goyah. Jadi harus kita kuatkan balik. Karena apa? Kalau enggak kita kotor benar ini hati, bekal. Akhir zaman ini bekal kita cuma tauhid ini harus kuatkan. Walaupun ini hajinya nanti fikih, pertama tauhid kita menghadapi fenomena ini harus kuat.
Kemudian nggak usah tanya lagi umurnya berapa. Kenapa kok orang tanya umur? Karena mereka terdikte dengan kebiasaan. Biasanya orang kalau meninggal itu umurnya sudah tua. Tapi benar-benar lucu kalau yang tinggal tua orang nggak ada yang heboh. Berapa umurnya? 67, 77, 80, ya sudah wajar itu. Tapi coba yang tinggal 40, masih muda kok meninggal. Masih muda udah. Memangnya orang meninggal itu harus tua. Kadang kakek punya cucu, kakeknya nggak tinggal, cucunya tinggal di luar. Tapi kan kebanyakan yang tua. Nah, harus hidup ini semua pasti akan mengalami mati. Jadi kita ini bersiap-siap semua. Dan kemarin ini kenapa Allah itu banyak menjadikan banyaknya kasrotul atau bahasa hadis itu al-haraj, banyaknya orang yang meninggal. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, banyaknya orang yang mati. Ini juga menjadi nasihat bagi kita bahwa mati itu tidak lagi harus tua. Kalau dulu mungkin syaratnya harus tua dulu, tapi sekarang nggak berlaku lagi syarat itu. Yang muda pun bisa. Satu hari ini saya mendengar kabar meninggal itu 2-3 orang. Satu hari ini, aku nggak ngeri kalau dipikir-pikir. Satu kawannya mertua. Yang kedua tadi saya lewat ada bendera merah di desa saya, di Sabarjo. Oh ini tadi Pak. Yang tadi kau mana? Ya. Ada Pak. Nah, jadi orang itu kebingungan. Saat ini kebingungan. Maka yang harus kita kuatkan adalah tauhid. Kita wis toto benar. Kita pasti akan wis. Gak usah nunggu hapus tua lagi mati. Iso wae kita ini yang umur sekarang masih muda bisa giliran kita. Saya tak sama Hendra ini, nggak tahu entah Hendra duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Hendra duluan, nggak tahu. Nggak tahu kita. Kenapa? Ya karena memang sudah kalau waktunya itu sudah akan jadi. Makanya Al-Quran bilang 1400 tahun lalu sudah bilang, Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat manusia itu dengan hisab mereka, perhitungan amal mereka. Tapi mereka justru dalam keadaan lalai. Mu'ridun udah lalai, menentang lagi. Sudah banyak orang meninggal, tetangganya meninggal, dia pun ikut ziarah, dia pun ikut menguburkan. Guru juga masih nggak mau ke masjid. Apa nggak tersentuh hatinya kayak gitu? Nggak terbentuk hatinya. Oh besok aku juga pasti akan mati. Ini saya kembalikan. Kalau kita masih takut mati, kalah kita sama orang komunis. Orang komunis itu mau mati, mau ditembak mati, dihukum mati, itu masih sempat dia nyanyi lagu kebangsaan mereka. Lagu komunis itu dinyanyikan gitu sambil nyengir, padahal mau ditembak mati, gak ada takutnya mati mereka. Kenapa bisa begitu? Karena cita-cita mereka dan komitmen mereka kepada golongan mereka sangat tinggi, cita-citanya sangat tinggi, sehingga mereka berkorban, mengorbankan apapun demi cita-cita mereka. Mereka itu ingin mewujudkan negara yang komunis. Jadi namanya cita-cita itu mereka sudah meyakini segala cita-cita pasti butuh perjuangan dan pengorbanan. Ya
Kita ini kan sudah orang Islam dan beriman. Kita sudah tahu kita ini pasti akan mati. Sudah dikasih tahu nanti siap mati dibangkitkan lagi. Nah, kenapa kalau mau menghadapi maut masih takut? Kan begitu. Aku ngomong ini saja ya agak merinding juga. Mana gue cilik. Tapi ya aku mau. Kita takut mati juga. Kita nggak takut juga mati. Jadi daripada sama-sama mati, mendingan kita nyantai saja. Ya kan? Ini saya kasih ilmunya Gus Pak. Gus Pak itu ngomong ini. Aku tuh saumpama Jibril apa Israel kalau ngaku, wes sesuk arep mati, aku tetap sholat santai. Mati itu biasa. Bahkan saumpama aku itu ditekan Jibril dikasih tahu hak so tempatmu yang rokok, aku tetap sholat, aku tetap sujud sama Allah. Terus gak urusan, yang penting aku tetap sujud nih Allah. Orang kok bisa mantep, kalau bener tau ya. Sekarang coba sama paman kita dikasih tahu, Indra besok minggu meninggal. Paling seminggu gak dia mangan, denger ngomong. Harap mau sok minggu tinggal. Tawarin mangan, makan kalau tak musuh minggu tinggal berapa hari. Agak selera lagi ya. Misalnya yang penting kita tetap kuatkan iman. Terus jaga kesehatan. Jangan banyak makan gula. Saya ini nggak usah pakai makan gula. Ya, kopi pakai garam. Iya, pengen sehat kok. Iya. Kopi pakai garam, kasih gula sedikit itu bagus. Kopi pakai gula, pakai garam sedikit itu obat. Itu pernah dipakai terapi orang sakit lambung. Ya, kakaknya mertua sakit lambung sudah parah. Berobat apa terapi? Kopi dikasih garam. Saya pertama nggak berani kemarin itu. Mosok orang sakit lambung suruh minum kopi, aku selalu ngombe kopi itu luar biasa sakit. Langsung ngeliam. Tapi saya minum juga, ternyata nggak apa-apa kalau dikasih garam. Ini intinya kita di masa-masa seperti ini jaga kesehatan. Jangan waktu musim begini malah di rumah. Kok mentu kena corona mati, wes di rumah nonton TV. Wes di rumah pakai masker terus ya tambah cepat mati. Orang itu butuh oksigen. Ya Allah. Kita adanya hari kiamat. Sudah dikasih tahu jauh-jauh hari. Nanti dari zaman itu banyak orang meninggal di sini. Termasuk tanda-tanda hari kiamat. Orang kalau ngaji ya sedikit biasa lah, karena sudah tahu. Tapi kalau nggak pernah ngaji, orang nggak takut itu ada dua katanya, ada dua alasan. Satu sudah tahu, kayak kita ini sudah tahu. Yang kedua sama sekali nggak oke. Orang yang nanggung ini pasti khawatir, ini jangan-jangan saya. Tapi orang yang nggak oke sama sekali, nggak pernah ngaji pun dia nggak takut mati. Orang nggak percaya sama kayak gini. Tapi lebih baik kita kan yang paling tinggi sudah tahu dan nyantai saja. Jadi semoga kita ini orang yang tahu tapi tetap istiqomah, tetap optimis. Kalau mau dipikir terus ya Allah, mati kok gentena. Aku bayar STM, itu belum tak bayar. Tak takoni atau tukangnya. Uspiro STM. Orang tinggal satu itu 5.000. Tak takoni itu 55.000. Berarti ya 11 dalam waktu 2 bulan 11 wong. Ini nanti biarkan terus sampai 100.000.
Surut takbiratul ihram sittata asyara. Kita itu sholat yang pertama kali adalah niat, yang kedua takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram masih banyak di antara kita yang nggak bisa atau belum bisa. Padahal takbiratul ihram asal takbir ini kan sudah. Inilah dimana sholat amal itu perlu ilmu. Asal-asalan saja ya. Ya memang kayaknya kayak orang-orang yang sudah berilmu. Bedanya orang yang tak tahu sama orang yang tahu itu kualitas sholatnya. Sholat ini kalau diilmui ini bisa menjadikan perilaku kita itu adalah cerminan dari sholat. Tapi kalau sholat tidak diilmui, nggak bisa sholat ini menjadikan tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, kenapa orang sholat sudah puluhan tahun tapi kok perilakunya tetap nggak berubah? Tengok sholatnya dulu. Sholatnya sudah benar apa belum? Jangan salahkan Islamnya. Orang sholat kayak gitu juga ya. Sholat ke masjid, tapi kelakuannya tengok kayak gitu juga ya. Sama. Dalam proses perbaikan diri, sholat tetap dilakukan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Sholat tetap harus dicari ilmunya. Bahkan sampai takbiratul ihram yang pertama kali kita lakukan. Ini kita membaca tulisan Syekh Nawal Al-Batani. Dikasih tahu takbiratul ihram itu ada 17 syaratnya. Kalau di sini 16. Tapi sama Syekh Nawal Al-Batani enggak 16, bahkan 17. Yang jika tidak 17 ini tidak dilakukan, takbiratul ihramnya enggak sah. Kalau takbiratul ihramnya enggak sah, sholatnya sah. Saya sebenarnya ngaji fikih itu agak merinding juga. Merindingnya gimana? Seakan-akan sholat itu sulit. Tetapi kalau ini nggak disampaikan, justru sholat kita tidak berkualitas sesuai dengan syariat. Semua ada ilmunya. Makanya beruntunglah orang yang tahu ilmunya sholat. Banyak orang sholat sampai mati nggak tahu ini. Mohon maaf ya bapak-bapak, takbiratul ihram yang syaratnya ada 17 ini pernah nggak bapak mendengar? Sudah pernah diamalkan. Tapi sebenarnya sudah tahu, cuman jumlahnya 17 itu belum tahu. Nah, nanti tahu ini. Kalau dibaca sudah pasti tahu. Sudah tiap hari diamalkan. Yang pertama 17 nanti mau ingat. Surut takbiratul ihram sittata asyara. Kata Syekh enggak, bukan 16, bal sab'ata asyara, tapi ada 17. Ini kalau wahidun minha lam tanaqid as-shalat. Kalau cacat satu saja dari 17 itu, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama antaqa'a halatal qiyam fil fardhi. Takbiratul ihram itu kalau keadaan posisi sudah tegak berdiri. Wal wusul ila mahalin tasi'u fihil qira'ah. Kita harus berdiri tegak dulu baru takbiratul ihram. Nah kan sudah tahu kan? Gak mungkin masih setengah berdiri sudah takbir. Lagi mau sudah setengah berdiri atau setengah berdiri sudah takbir. Satu berdiri tegak dulu baru takbiratul ihram. Kadang ada orang yang gak teliti ini nonton sajadah. Dia nonton sajadah dulu. Ditonton sajadah. Langsung bilang sama Allah. Ini belum berdiri tegak. Nonton sajadah, ketika dia dari nonton sajadah tadi langsung berdiri, langsung dia Allah.
Yang kedua, wasani antakuna bil arabiyah, takbirnya harus pakai bahasa Arab. Nggak boleh takbir pakai bahasa lain. Nanti orang Karo pakai bahasa Karo. Apa itu bahasa Karo ini? Allahu Akbar, Allah gelap itu. Allah gelap. Lapanci. Nggak boleh gitu ya. Takbir pakai bahasa Jawa sing Jawa Tengah, basa keraton halus. Allah agung sangat. Nggak boleh. Nanti orang Inggris Allah is the greatest. Oh, bahasa Inggris. Bayangkan kalau takbir bisa macam-macam bahasa. Di Mekah itu semua orang kumpul. Dari situ ada orang Madura, ada orang Jawa, ada orang apa, imamnya orang Arab. Setelah imamnya orang Arab takbir, yang sini orang Madura, orang Inggris campur takbir. Apa enggak rohani? Siapa yang kata orang Madura? Allah Maha Ajar aja takbir. Ada takbir. Nek ojo lembut Allah akan sana. Orang Betawi Allah gede banget. Wong Bandung Jawa Timur kasar Allah gede. Rusak andal bahasa selain bahasa Arab. Yang kedua harus pakai bahasa Arab. Yang pertama tadi tegak berdiri dulu baru takbir. Yang ketiga wasalis antakuna bilafil jalalah, harus pakai Allah. Fala yasifu ar-Rahman, diganti sifatnya Asmaul Husna. Jadi Ar-Rahman Akbar atau Ar-Rahim Akbar, bukan Allah. Ar-Rahman Akbar diganti, atau diganti Al-Malikul Akbar misalnya gitu. Maka tidak boleh, karena tidak ada lafaz Allah. Iki ono sing mau tak nanti sholat. Yo, katanya sholat bisa diterjemah. Itu sudah pernah ada dijawab. Ini kalau nggak ngaji kan mudah mengikuti kelompok yang seperti itu. Untuk mempermudah kelompok kita orang Indonesia, maka sholat boleh diterjemah pakai bahasa Indonesia. Diterjemah semua, Al-Fatihah diterjemah, Rukuk sudah diterjemah. Di kelompok ini, aliran ini sudah ditangkap semua. Dulu tahun 2011 atau 2012 berapa itu muncul kelompok Gavatar. Jadi Gavatar ngaku nabi baru, namanya Musatik namanya. Orang sing sholatnya sangat telanjang ada. Dia di tempat gelap. Kenapa kok sholat telanjang? Karena pakaian ini duniawi semua. Ini duniawi, baju duniawi, ini duniawi. Kalau kita sudah sholat menghadap Sang Khalik, harus melepaskan unsur duniawi. Jadi kalau sholat tidak usah pakai apapun, tidak usah pakai baju termasuk. Jadi sholatnya telanjang. Bayangkan kalau di tempat itu jamaahnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Pas rukuk kok Rana sing guri delok sing ngarep astagfirullah. Makanya dibubarkan. Memang ganti takbir saja tidak diperbolehkan. Ini sholat ini harus apa yang ada dari Nabi Muhammad SAW. Tak boleh kita pakai cara sendiri-sendiri. Orang kita sholat cuma baca buku itu saja, itu tidak bisa. Kita sholat modal baca buku, baca hadis, tidak bisa tanpa ada guru yang mengajari sholat. Itu loh. Makanya kalau orang sholat dari awal dia sholatnya cuma baca buku, ada kelompok buat buku sifat sholat
sifat sholat. Dikumpulkanlah situ hadis. Kalau cuma belajar itu hadis, buku itu tanpa ada yang mencontohkan sholat, tidak akan bisa. Di situ disebutkan apa sebenarnya? Takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Doa iftitah banyak. Doa kita disebutkan riwayatnya semua ada berapa? Ada 5 macam. Coba kalau dibaca semua sama. Orang dari nol belajar sholat terus kemudian baca buku itu. Ditengok doa iftitah, dibaca semua ini bingung apa? Semua dibaca yang kabiro, alhamdulillah, katsiro, subhanallah, tawasilah. Ada yang baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ono malah sing liya meneh macam-macam sampai 5 riwayat cuman iftitah. Makanya kalau orang sholat kok cuman baca buku bingung pasti. Sedekahnya yang benar kemana? Sedekahnya begini. Tapi ada yang bilang begini. Orang mana sih mau diwaca kabeh? Berarti sholat gini boleh. Apa ini prakteknya piye? Apa dipraktek kabeh? Ini. Jadi setelah takbir dipraktek Allahu Akbar. Katanya di buku kayak gitu. Jadi baru sholat saja kita tidak boleh mengarang sendiri. Walaupun sudah ada petunjuknya, prakteknya harus dari guru. Makanya Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Dan terus sapa sing iso melihat Nabi kalau tidak sahabat? Siapa yang bisa melihat sahabat Nabi? Tabi'in. Siapa yang bisa melihat tabi'in? Seterusnya sampai guru-guru kita yang mengajarkan kita sholat. Sampai sekarang ada orang kosongan, modal baca buku terjemah, baca hadis terjemah, langsung disuruh sholat. Bisa nggak? Yang nggak iso kecuali melihat praktek sholat langsung. Disinilah guru itu tidak bisa orang cuma belajar dari buku, harus ada guru. Ustaz sekarang kan ada YouTube macam-macam. Mata apapun masuk situ semua. Salah mata, mau ngaji di kampung, ketemu guru yang matanya beda. Salah guru nih, aku dulu di YouTube apa yang mau ngarang nih. Salah pula ustaz yang sudah lama belajar di pondok. Disalahkan sama orang yang baru belajar lewat YouTube. Repot. Praktek dulu saya wakil. Orang baru belajar hadis berapa tahun, terus mengikuti ngaji hadis. Nyala sih ngaji. Banyak orang yang cuma modal baca itu akhlaknya nggak ada. Maka kenapa kita harus belajar sama guru? Satu, di majelis taklim itu ada yang namanya adab. Adab bersama yang ngajar. Yang ngajar bagaimana, itu adab bagaimana, ditiru. Bagaimana adab di majelis ilmu diamalkan. Kalau belajarnya dari buku, belajarnya dari YouTube, adabnya gimana? Orang kadang belajar dengan YouTube itu sambil pakai buka baju, sambil rebahan, sambil apapun bisa. Kadang di kamar mandi sambil ngeden, sambil bisa. Tapi kalau di sini sambil tidur, ayo tiduran sambil roh-roh lagi. Nggak sopan ini, kecuali sakit. Sambil baring, sambil golek-golek di sini, enggak. Saya rasa nggak mungkin kalau di majelis itu. Tapi kalau di rumah ngajinya lewat YouTube, mau ngapain itu bisa. Akhlaknya sudah tidak dipakai. Makanya orang yang produk-produk sekarang sekolahnya malah 2 kali seminggu. Jangan 2 kali seminggu. Ini kalau terus-terusan dia ini, anak ini kebanyakan nengok hal
HP. Padahal kita ini belajar perlu yang namanya uswatun hasanah. Contoh, bagaimana murid bisa tahu perilaku gurunya kalau tidak bertatap muka? Ustaz, kan bisa sekarang lewat HP, lewat apa seperti Zoom atau lewat apa iso. Paling bertahan berapa jam menengok HP, kemudian ditengok mukanya saja. Tapi kalau bertatap muka setiap hari, bagaimana guru ini berjalan diikuti, bagaimana guru ini bertutur sapa diikuti, bagaimana cara guru ini duduk, bagaimana cara ini diikuti semua. Dan itu tidak bisa ditemukan kecuali dengan langsung bertatap muka. Sekarang mau dibikin sekolahnya 2 kali seminggu, maka yo ono sing seneng niku, termasuk keponakan saya sendiri. Malah dongane, ya Allah, muga-muga corona ini panjang. Ngajar iki. Udah kenapa? Enak itu terus ujian pun enggak ujian. Tahu-tahu udah naik kelas ada. Hilang corona nanti kalau udah lulus sudah. Enak deh hidupnya. Enggak ujian tahu-tahu sudah lulus. Makanya tolong Pak Menteri, tolong sekolahnya nggak usah 2 kali seminggu, kalau bisa setiap hari, walaupun dibatasi, walaupun pakai patuhi protokol kesehatan. Anak-anak malah senang di rumah, senangnya bebas main HP. Pak Menteri, bebas main HP. Satu hari itu banyak main game daripada belajarnya. Nah, anak sendiri kalau enggak atau belum punya HP, ya korbannya HP bapaknya atau mamanya. HP ku dipakai terus. Aku juga sempat main HP sendiri kan, orang dipakai terus. Makanya enak tetap muka. Kita bisa tahu bagaimana guru ini berperilaku. Adabnya pun bisa kita tiru. Coba saja efeknya ini. 6 tahun dibikin sekolah cuma yang gini. Nanti hasil dari sekolah online sama hasil dari sekolah yang bertatap muka pasti beda. Pasti beda. Efeknya luar biasa. Ini di rumah sudah banyak mak-mak ini yang penting. Mak-mak yang naik tensi sudah banyak. Kenapa? Di rumah harus umat mikir lagi, kerjaan hilang. Ditambah anaknya main HP terus, enggak belajar. Tambah banyak orang yang musik. Sholat itu harus ada contohnya. Tapi kalau cuma hadis, nggak ada yang ditiru, guru tidak akan bisa. Karena nabinya kalimat nabi menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Melihat, bukan membaca. Melihat aku sholat, berarti harus tahu contohnya prakteknya. Makanya harus ada gurunya. Sholat nggak pakai guru, sama kayak orang belajar kedokteran, baru baca buku langsung disuruh praktek. Prakteknya nggak main-main, praktek bedah, praktek sesar. Dia cuma baca buku, tahu-tahu langsung disuruh praktek. Ya praktek. Ini ada orang melahirkan, ayo belah perutnya sebelah mana, dibelah. Pasti gemeter deh. Arab diprakteknya nggak pernah praktek. Tapi ini ada orang sudah waktunya melahirkan, pasti bingung. Orang ilmu kedokteran aja pertama sebelum benar-benar dia berani membedah sendiri, dia itu jadi asisten dokter. Jadi asisten dokter, tahu bagaimana cara bedah. Nanti sudah beberapa kali sudah ada pengalaman, baru bisa bedah sendiri. Lagi kok sholat itu lebih penting atau lebih utama daripada ilmu kedokteran. Harusnya kalau ilmu agama juga harus ada guru langsung, jangan cuma baca buku sendiri. Yang keempat, qauluha bilal akbar. Lafadznya pakai
Yang kelima, at-tartib bainal lafdhaini, berurutan antara dua lafaz itu. Allahu Akbar, gak boleh dibalik Akbar Allah, gak boleh dibalik. Yang keenam, al-laimatu hamzatul jalalah, hamzahnya tidak boleh dipanjangkan. Hamzah yang pertama Allah itu gak boleh di Allah dipanjangkan, A-nya dipanjang, tidak boleh. Kenapa kalau dipanjangkan rupanya? Nanti kalau kamu baca Allahu Akbar, itu artinya apakah Allah itu maha besar? Malah jadi pertanyaan, apakah Allah itu maha besar? Bukan fatal, berarti meragukan Allah itu maha besar. Fala yakfi akbar Allah li anna dzalika fa in madda fala tanaqidu salat. Enggak sah dipanjangkan hamzahnya, enggak sah salat. Di anaha yang qalibu min lafzil khabar al-insya'i ila istifham. Karena menjadikan lafaz yang seharusnya khabar menjadi pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Allah itu kalau dalam Al-Quran itu aslinya dua hamzahnya, Allahu Akbar. Ya, dalam bacaan Al-Quran itu namanya apa? Nah, hamzah dua dijadikan satu, itu bacaan apa? Bacanya litasdil untuk mempermudah. Ya, seharusnya Allahu Akbar dipanjangkan Allahu Akbar, itu sudah merubah makna. Nah, ini bacaan takbir yang salah, nggak sah sholatnya gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ada mumaddi ba'i akbar, tidak boleh memanjangkan baknya akbar. Allahu Akbar, baknya dipanjangkan, itu juga salah. Kalau azan mungkin ya hukumnya haram gitu ya. Tapi kalau sholat sudah kayak gitu, wis haram plus tidak sah sholatnya. Kenapa kalau baknya dipanjangkan jadi akbar? Kalau Allahu Akbar lantan akhir sholatnya tidak sah. Sawa'un fataha al-hamzah, sawa'un afataha al-hamzah au kasarha, mau di fathah hamzahnya atau di kasrah hamzahnya tetap salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar tetap salah. Ya. Li'anna akbar di fathah hamzah akbar tapi banyak panjang, iku jamu kabari bi fathataini mislu sababin wa asbab wa huwa ismun li qabli, itu nama untuk rendang. Jadi kalau kita baca Allahu Akbar, itu artinya Allah kayak rendang si budi. Allahu Akbar, Allah kayak rendang si budi, murtad ya. Lahu wajhun wahid wa isma'u aidan ala kibarin mislu jabal wajibal ikbar bikasril hamzah atau dikasrah Allahu Ikbar. Ismun min asma'il haid, itu salah satu nama dari nama haid perempuan itu. Maksud Allah haid gitu. Walau ta'amada dzalika kafar, kalau sengaja membaca seperti itu maka kufur hukumnya, kafir. Wal iyadu billah, berlindung kita kepada Allah dari kesalahan mengucapkan akbar tadi. Akbar kalau adzan pun akbarnya jangan dipanjangkan. Allahu Akbar
rendang, Allah kayak rendang. Itu sudah murtad. Ustaz, tapi nggak tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya cuma haram. Tapi kalau sengaja tahu artinya, maka jadi murtad. Nggak sengaja haram hukumnya. Nggak sah sholat. Ustaz, kalau nggak tahu sama sekali gimana? Itu tadi sholat itu perlu ilmu. Ilmu nggak mungkin sholat tapi nggak ada pahalanya kan sayang. Dosa saat nggak dosa nggak tahu. Cuman apa? Ya nggak ada nilainya di sisi Allah. Maka sholat itu ada ilmunya. Wasamin dan yang kedelapan, Allah yusad tidak albab. Nggak boleh mentasbih bab. Gimana ini? Kalau sadada bi anqala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tasbih babnya. Lantan akhir sholat tuh prakteknya salah. Jarang yang kayak gitu. Akbar, gitu ya. Akbar, ada yang ada juga. Allahumma ada enggak ini di tasbih babnya. Angkat Kaknya yang hilang buat banyak di tasbih. Iya, Mbak ditasbihkan tapi kami hilang. Jadi Allah akbar dari akbar. Lantan akhir sholat akbar, Allahu akbar. Lantan akhir sholat sah, tidak sah sholat. Watasiu yang ke-9 Allah yazida wawan sakinah. Gak boleh ditambah wawu sukun al-mutakhiran al-mutakharidatan bainal kalimatain. Kalau zada kaya pula Allahu huwa, Allahu hu ditambahi baca Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu hu jadi panjangkan. Itu juga tidak sah takbiratul ihramnya. Bisukunil wawi atau di fathah Allahu huwa, Allahu huwa, Allahu akbar, Allahu akbar. Salah juga. Bukan Allahu akbar tapi Allahu huwa, Allahu akbar. Tapi nirukan orang salah itu lain juga. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau ada yang kayak gitu ingatnya takbir yang benar Allahu akbar. Akbar itu akbar ya, karena roh di situ disukun karena wakaf. Jadi ada roh sukun atau roh berharkat rumah jadi sukun itu dibaca tebal tafkhim bacaan akbar ya karena sini akbar. Sholat perlu tajwid ya, sholat perlu ilmu tajwid. Wal asr yang ke-10 ala yazid dawaman qoblal jalalah. Tidak boleh menambahi wawu sebelum lafaz Allah. Biyayamula wallahu akbar. Bukan Allah tapi wallahu akbar. Tidak boleh juga. Falatan itu sholat enggak sah sholat yang diadami kalau dumima yang tofu alaihi bikhilafis salam. Kalau salam boleh assalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selat itu bacanya itu masih sah. Tapi kalau takbir wallahu wa'adu tidak boleh. Wal hadiah asal yang ke-11 ala yaqifa baina kalimatain takbir. Tidak boleh berhenti di antara dua kalimat Allah akbar, tidak boleh. Walaupun berhentinya sedikit atau sebentar. Wala yadru al-faslu bainahu bi adad ta'rif wala bi wasfin. Wala yadru al-faslu bainahu bi adad ta'rif wala bi wasfin lam yudil lam yadru yang tidak panjang. Kalau disifati Allahul akbar, Allahul bukan akbar tapi al-akbar, Allahul jalil akbar, dikasih sifat lagi Allahul jalil akbar, Allah
Allahul Jalil Akbar, Allahur Rahmanur Rahim Akbar, ditambahi. Bikhilafi malau tolak, kalau dipanjangkan tambahnya Allahul Jalilul Azimul Khalimul Akbar, panjangan ini itu sudah tidak boleh. Ini macam-macam. Kalau misalkan ada kita menemui takbir yang model kayak gini, maka kalau pemisahnya itu sifatnya Allah sendiri yang tidak panjang, tidak apa Allahul Jalilul Akbar, oh masih boleh. Tapi kalau sudah panjang Allahul Jalilul Azimul Halim Akbar, itu sudah tidak boleh. Yang ke-12, ayasmi anak sahu jami'ah hurufiyah, harus memperdengarkan diri sendiri ketika takbir. Allahu Akbar, telinga kita dengar ya. Jangan dibaca dalam hati. Aku jumpa sama orang ini pernah, dia sholat takbir sampai nggak muni. Tak takoni, kenapa takbirmu menang? Sholatnya yang penting nih, hancur aja. Sholat itu cara nih, takbir itu harus diperdengarkan telinga. Bacaan Al-Fatihah harus diperdengarkan telinga. Rukun-rukun qauli yang wajib itu harus diperdengarkan telinga. Ini mor-mor menengah itu ikut dia. Lah kok gak takbir? Mesti curati. Gak repot. Kalau jumpa orang gak ngaji repot, dinasehati wis mantep. Wis mantep dia bener. Gak dinasehati salah. Wis salah mantep pula. Yakin kalau dia itu tidak salah, serepot jumpa sama orang kayak gitu. Imam Syafi'i, aku berdebat sama 100 orang pinter, aku tak pernah kalah. Tapi aku berdebat dengan 1 orang bodoh, aku kalah. Makanya Imam Syafi'i itu mau jangan sampai berdebat sama orang bodoh. Orang ulama itu dipenjara. Siapapun orang yang ditaruh ulama ini pasti langsung jadi orang pintar. Pandai baca Quran, pandai baca hadis, ceritanya dipindah di tempat yang orang-orang jahat, tapi orang ini mau belajar, mau berguru sama orang ulama ini, jadi pintar semua. Ini niatnya raja ini hukum ulama ini biar kapok, ditaruh di tempat orang-orang yang penjahat-penjahat itu. Tapi penjahatnya malah jadi pintar karena penjahatnya mau belajar. Terakhir ulama ini ditaruh di tempat orang yang bodoh yang mau menyelam. Akhirnya angkat tangan ulama ini. Gak sanggup menghadapi orang yang bodoh yang ngeyel. Kalau orang bodoh yang ikut masih mau belajar, ulama ini itu masih bisa mengajari si orang pintar. Aku ceritanya, ono seorang raja menghukum ulama. Karena ulama ini gak nurut. Kira-kira ya kayak sekolah di Indonesia ada ulama disuruh ikut pemerintah gak ikut, akhirnya penjara. Supaya kapok, maksudnya raja ini dengan di penjara ditaruh di penjahat, dicampur sama penjahat, pinter semua, hafal Quran sampai akhirnya diganti, terus pindah lagi, mana, pinter semua lagi, terakhir ditaruh di tempat orang yang bodoh tapi yang nyayal itu, akhirnya kapok, ya wis raja, lebih baik aku menuruti engkau daripada satu kamar sama orang bodoh yang suka nyayal. Repot, gak tahu hukum tapi ngeyel itu repot. Aku juga sanggup ada orang ini, mending aku milih tinggi wae. Dibantah pakai dalil dia gak nganggo dalil. Pokoknya dalilnya cuma satu, pokoknya. Ini hukumnya yang benar, udah pokoknya aku kayak gitu, kan repot. Terus jumpa pokoknya. Wa ada mati bayi akbar Mus nomor kilo 13. Yang 13 Wa ada yang 12 tadi apa? Memperdengarkan diri seluruh hurufnya takbir yang diucapkan.
Idza kana sahih asami, kalau memang orangnya tidak budak. Yang ke-13 dukhul waqti fil mu'aqqad, masuknya waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, takbir pun tidak sah. Sholat zuhur jam setengah 1 atau jam 12.25, baru jam 11 kok sudah takbir mau sholat, tidak sah takbirnya. Takbir tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Yang ke-14 iqam wa fal istiqbal. Takbirnya ini bisa sah kalau sudah menghadap kiblat betul. Kalau belum menghadap kiblat, belum menghadap kok sudah takbir, maka tidak sah takbirnya. Yang ke-15 ala yuhilla ayyusida bihafil hurufiyah. Enggak selat, artinya selat ini dia sebenarnya bisa, tapi pas takbir itu lidahnya selat, misalkan entah kenapa itu harus diulangi. Sudah tahu Allahu Akbar misalkan, maka tidak sah, harus diulangi kalau misalkan tidak sengaja. Tapi kalau memang asli selat, ya isi ngono, ya wis rapopo. Masa mau dipotong lidahnya betul kan enggak? Wa yutafaru fi haqqil ani iddalu hamzah akbar wa wan afadu asyaqi. Yang ke-16 mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum dari takbiratul ihramnya imam. Enggak boleh barengi takbirnya imam, enggak boleh. Malah di sini dikatakan falau korona fi juz'in minha lam tasihha al-khutbah. Kalau dia bersamaan dengan takbirnya imam, maka tidak sah takbirnya. Jadi nunggu takbirnya imam selesai baru takbiratul ihram. Walatan aqidu sholatu wa yustaratu laha aidan faqad as-sharif fa idza kabara al-masmum alladhi adrika al-imam fi ruku'i wa qidah wa qabis. Iku mau 16 syarat takbiratul ihram. Wis didengar Ibu, jangan diganti, jangan dirubah, jangan dipanjangkan, jangan ditasdid babnya, itu semua salah. Tapi alhamdulillah saya yakin sudah masuk semua. Wong aslinya wis ngerti, cuman enggak ngerti hitungannya berapa ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ngantuk mana ngantuk hotel makan cabai, khusus seriko makan cabai. Wis kalau sehingga ini Allah. Jadi kalau misalnya celat Ustaz, kalau celat tadi. Ini saya nggak nyinggung siapa, ini baca buku. Maksudnya kalau kan ada juga yang sumbing ya Ustaz, macam sumbing. Itu kan kalau dia apa soalnya Sengau. Itu gimana Ustaz? Itu kalau asli begitu maka tidak apa-apa. Ini kan misalnya saya lakukan R jadi L, tapi dia salah. Sebenarnya bisa dia bilang R, tapi dia pas bilang itu Allahu Akbar, maka harus diulangi yang benar Allahu Akbar. Nah gitu. Tapi kalau aslinya memang begitu, ya tetap sah sholatnya kan. Itu sudah asli. Tapi kalau jadi imam, mohon maaf, yang selat jangan jadi imam. Ya, kalau masih ada yang bagus, misalnya lebih baik yang tidak sehat lagi yang jadi imam. Wes. Ketika sujud ada anak kecil di depan. Kita harus menjaga anak kecil itu enggak? Atau kita sujud saja? Karena pernah kejadian saya sujud sebelahnya ada anak kecil, sebelah saya diangkat anak kecil belakang. Dan dia sujud. Anaknya dipindahkan Sudah belakang. Dipindahkan ke belakang. Kita memindahkan anak itu berapa gerakan? Pak.
ya. Saya sebelahnya pegang dulu tadi ini. Ini sama kiblat. Sholat itu kalau masih noleh lehernya, ini masih nggak apa-apa. Tapi kalau dadanya sudah berpaling dari kiblat, walaupun begini, itu sudah nggak sah sholatnya. Jadi sing praktek seperti itu tadi, sholatnya batal. Kalau geser aja, Geser kan kita tetap madhep kiblat, tapi geser jangan sampai melakukan gerakan yang lebih dari 3 kali berturut-turut. Ya, geser 1, 2, kalau dicampur ini 3. Jadi gesernya gimana? 1 berhenti, 2 berhenti. Ini masih dihitung 1. Kalau kita berhenti, ini masih dihitung 1. Tapi kalau kita sambung, nah ini sudah 3. karena cucu saya ini titipan. Maka kita harus tahu caranya bagaimana menggeser. Begitu juga kita maju ke soft sampai 3 kali gerakan berturut-turut, tidak boleh lagi. Sholatnya batal. Jadi ini kan ada sholat jenazah. Jadi dia itu datang pada waktu saat takbiratul ihram yang ketiga. Mana ada takbiratul ketiga? Takbir ketiga. Nah, jadi waktu dia setinggal itu gimana caranya? Ya takbir lengkapi sampai 4 kali. Tapi Ya iya, maksudnya takbir cuma 2 kali, imam salam ini kok salam. Sholat berapa takbir cuma? misalnya tahu. Oh gitu, saya tahu. Jadi kalau misalnya kita mau sholat jenazah, kalau ketinggalan takbir, berapa kali ketinggalan? Lanjutkan sendiri. Lanjutkan sendiri. Jangan ikut salam. Sholat itu 4 kali takbir. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar 4 kali. Cuma 2 kali salam. Ngarang sholat ini. Ada kejadian gitu kami tuh di Reza. Islam. Jadi sholat jenazah ini karena lama nggak dilakukan. Orang memang kadang sering lupa. Ada sering lupa doanya, ada sering lupa. Ini sholat yang pertama sudah 2, yang pertama yang Fatihah atau sholat bingung. Apa meneh wis suwe gak ana wong meninggal, gak sholat mayit, akhirnya disuruh jadi imam, kok malah grogi. Ayo imam. Oh, doa imam. Oh, sing pertama, oh, sing pertama kowe bingung deh. Akhirnya orang pintar dan keluar dari pondok jadi goblok seketika gara-gara grogi imam. Santri itu kan banyak groginya kalau berpengalaman. Kalau saya ingat sholat jenazah, saya pilih doa yang paling sedikit. Jadi saya itu aman, yang penting sah itu cuma. Kalau banyak-banyak sering hafal, sudah hafal pun kalau ketemu grogi hilang itu. Suruh jadi imam pula, belum hafal kali suruh jadi imam. Dianggapnya doa yang panjang itulah yang baru sah. Kalau yang pendek nggak sah, harus bocor. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afahu. Allahumma wa'akin nuzulahu terus. Baca terus akhirnya lupa wa'akin nuzulahu. Lupa bingung. Dikira kalau yang benar ya semua itu. Padahal untuk sah itu cukup Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afahu wis. Sampai situ udah sah. Jadi saya sholat apa enggak mumet-mumetan. Saya kalau sholat mayit cuman yang pokoknya sah. Pertama apa? Fatihah, ya wis Fatihah. Kedua sholawat itu enggak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, selesai. Kalau yang ngapain panjang, kalau sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina dipanjang terus. Itu masih penting lah, siap sholat dibaca. Dan sing doa imam, Allahumma la tahrimna ajra wa la tahrimna ba'dahu terus
lanjutkan lagi semua. Terakhir yang lupa meneng lagi, lupa terus nunggu suwe lagi. Tidak usah panjang-panjang kalau lupa. Yang penting sah sholatnya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Stop, besar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu wa fir lana wa la wesah. Kalau laki-laki, kalau perempuan dia betina. Diteruskan daripada nanti lupa malah repot. Jadi imam lupa pula. Tidak usah, yang mudah-mudah saja ya. Biasanya kalau terlambat karena video ajuin salah. Bes, untuk takbir. Oh, Untuk takbir Ustaz, takbir makmum itu harus bersuara kuat atau yang penting dengar telinga. kuat nggak perlu? Karena ada yang kuat. Kuat kali dong. Mana? Kalau imam orang Oh itu mubalik itu beda benar. Mubalik itu ya memang dia sengaja buat itu supaya terdengar orang jamaah belakang. dan pakai mic, Ustaz. Ya. Allahu Akbar, imam. Allahu Akbar. Lebih kuat daripada imam. Itu mubalik. Saya. Kalau kita nggak Ustaz. Tapi sebenarnya nggak usah. Kenapa? Wes ono nih mau dibuat. Mubalik itu kalau nggak ada nih, wes ngono sama makmum nih. Ayo, mati lampu bisa lah, Ustaz ya. Di lampu bisa. Mati pas sholat mati lampu bisa lah ya. Sesong. Buat dia dengar. Sholat mati lampu. Sudah masuk semua. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an mubarakan waj'al iftiraqana ba'da hadha iftiraqan ma'suman marhuma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe. Bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.